Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur kalau hari ini kita dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang jemaat, dasar dan penopang kebenaran. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan kalau pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami untuk mengerti dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Timotius 3. Saya akan membaca dari 1 Timotius 3 ayat kedua sampai keempat dan dilanjutkan di ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hambat uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan Alkitab hari ini, Rasul Paulus secara eksplisit menulis 15 karakter yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pengawas jemaat. Dilanjutkan dengan karakter seorang diaken yang pada dasarnya mirip dengan karakter seorang pengawas jemaat. Persyaratan karakter ini sudah sewajarnya dituntut dari seorang pemimpin agama yang mengajarkan kebaikan. Secara umum, semua lapisan masyarakat mengharapkan bahwa semua pemimpin agama harus mempunyai moral yang baik. Akan tetapi kekristenan bukan sekedar mengajarkan kebaikan, melainkan merupakan suatu komunitas keluarga Allah atau jemaat Allah yang hidup. Etika Kristen bukan hanya sekedar mengajarkan moral yang baik, melainkan mengajarkan kebenaran Allah sebagai hakikat dari moral. Semua orang ingin disebut bermoral, sehingga mereka berusaha menerapkannya dalam kehidupan. Sayangnya, kebaikan manusia itu sudah tercemar oleh dosa dan tidak bisa memenuhi tuntutan Allah. Rasul Paulus berkata bahwa sekalipun seseorang menyerahkan nyawanya, bila hal itu tidak dilandasi kasih, kebaikan itu sia-sia, tidak bernilai di hadapan Allah. Gereja adalah dasar dan penopang kebenaran. Jemaat Allah melakukan pekerjaan baik bukan sekedar untuk menegakkan moral universal, melainkan karena itulah karakter umat Allah atau karakter warga kerajaan Allah. Kita bersikap dan berperilaku baik bukan karena tuntutan moral atau hukum, melainkan berlandaskan kasih kepada Allah dan kepada sesama. Sikap dan perilaku baik bukanlah sifat dasar manusia yang mewarisi dosa manusia pertama. Berdasarkan standar Allah, tidak ada seorang pun yang benar, berakal budi dan mencari Allah. Apapun yang dipikirkan, direncanakan, dan dilakukan manusia pasti tercemar oleh dosa, karena hal itu lahir dari hati dan pikiran yang berdosa, bukan berasal dari Allah. Oleh karena itu, semua manusia terancam kebinasaan dan tanpa jalan keluar dari dirinya sendiri. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sehebat apapun kemampuannya. Akan tetapi, yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah.
Syukur kepada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus untuk mati menanggung hukuman dosa kita dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Kebangkitannya menjadi jaminan bagi kehidupan kekal kita. Saat dilahirkan kembali, kita memiliki hati yang baru, yang rindu untuk taat dan peka terhadap dosa, serta memungkinkan kita untuk tidak melakukan dosa. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Anda telah dilahirkan kembali? Apakah Anda merasa gelisah bila Anda melakukan dosa? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami hanya fokus kepada hal-hal yang bersifat aturan. Kami sadar sehebat apapun kami berusaha untuk menjadi baik tidak akan pernah bisa untuk memenuhi tuntutan Engkau. Maka dari itu kami mau sepenuhnya bergantung kepada Engkau, Sang Kebenaran. Engkau adalah Allah yang telah menyatakan diri sebagai manusia, melepaskan kami dari belenggu dosa. Maka sudah sepatutnya segala hal yang kami lakukan berdasarkan kasih dan ucapan syukur kepada Engkau, bukan berdasarkan aturan-aturan. Biarlah hati kami boleh terus peka terhadap dosa, dan langkah kami senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.